Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Petrus Dangga. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum Ohm. Mulai dari pengertiannya itu seperti apa, rumusnya itu seperti apa, dan beserta contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, apa itu hukum Ohm, bunyinya itu seperti apa. Pasti kita akan bertanya seperti itu. Nah, di mana di sini dia mengatakan bahwa hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik atau yang biasa dilambangkan dengan I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial atau biasa dilambangkan dengan V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Begitupun sebaliknya, semakin kecil beda potensialnya, maka arus yang mengalir juga semakin kecil. Itu seperti itu bunyi dari hukum Ohm ini. Adapun rumus dari hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R, atau jika yang ditanya itu adalah V, maka V sama dengan I kali R. Itu merupakan rumus dari hukum Ohm, di mana V itu adalah tegangan atau beda potensial, dan satuannya adalah volt, sedangkan I adalah kuat arus, yang menjadi satuannya yaitu ampere, dan R adalah resistansi atau hambatan, dan satuannya yaitu ohm. Nah, teman-teman, dari hukum Ohm ini kita memerlukan 3 komponen utama. Yang pertama yaitu, coba kita lihat gambar yang di samping ini, yaitu dimana di gambar ini terdapat sebuah rangkaian dimana ada yang namanya sumber listrik, kawat penghantar, dan resistor. Komponen yang saya maksud tadi yaitu, yang pertama yaitu sumber listrik, yang kedua adalah kawat penghantar, dan yang ketiga yaitu bola lampu. Nah, sumber listrik ini teman-teman, bisa kita sumber listrik ini yaitu seperti aki, baterai, itu yang merupakan sumber listrik. Sedangkan kawat penghantar ini bisa kita lihat pada kabel-kabel yang kita lihat sehari-hari yang digunakan oleh ahli instalasi. Sedangkan bola lampu ini merupakan komponen ketiga, di mana komponen ketiga yaitu lampu ini merupakan resistor atau hambatan. Nah, dari rangkaian ini, itu yang dilihat oleh Ohm, di mana dia mengatakan bahwa semakin besar beda potensialnya, maka semakin besar arus yang mengalir. Beda potensial yang dimaksud yaitu tegangan. Jika tegangan di sini besar, maka arus yang mengalir juga ini semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika tegangan atau sumber listriknya ini kecil, maka arus yang mengalir melalui kawat penghantar ini akan kecil juga. Itu seperti itu. Nah, dari gambar ini ada juga gambar di sampingnya itu, yang menjadi V-nya di sini yaitu pertemuan antara titik kutub positif dengan negatif, sedangkan resistansinya itu kita bisa lihat di ada garis
yang bergerigi ini yang dinamakan dengan resistansi. Itu seperti itu teman-teman. Nah, bisa kita dari hukum Ohm ini kita bisa ketahui bahwa sumber listriknya ini jika besar, maka arus yang mengalir pun akan semakin besar juga. Itu seperti itu. Nah, untuk teman-teman lebih paham tentang hukum Ohm, kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada satu contoh soal yang saya ambil, yaitu sebuah bola lampu diberi tegangan 20 volt. Resistor lampu tersebut 50 ohm. Besar arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah, nah dari soal ini yang ditanyakan yaitu I-nya atau kuat arus yang mengalir. Maka kita dapat menyelesaikan dengan cara yang pertama, yaitu kita diketahui dulu apa-apa yang sudah ada di soal. Yaitu yang sudah ada di soal yaitu tegangannya sudah ada, yaitu 20 volt, resistansinya atau hambatannya yaitu 50 ohm, dan yang ditanya tadi yaitu kuat arus atau I. Maka kita dapat masuk dalam rumus. Jika yang ditanya adalah I, maka rumus yang kita gunakan I sama dengan V per R. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai dari V yaitu 20 dan R 50 menjadi 20 bagi 5, hasilnya 0,4. Jadi kuat arus yang mengalir pada lampu adalah 0,4 ampere. Itu seperti itu teman-teman. Nah, ada juga contoh soal yang kedua di sini, yaitu di mana contoh soal yang kedua ini dua buah baterai yang memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Ternyata kuat arus listrik yang mengalir adalah 1/2 atau setengah ampere. Berapakah nilai hambatan tersebut? Jadi yang ditanya di soal itu adalah resistansinya atau hambatannya. Nah, kita dapat apa-apa yang sudah diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu ada V-nya yaitu 3 volt, dan yang kedua yaitu I-nya, kuat arusnya sudah diketahui juga yaitu setengah ampere. Maka yang ditanya tadi adalah R. Kita bisa langsung masuk pada rumus. Jika yang ditanya R, maka R sama dengan V per I. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. Nilai V-nya adalah 3, sedangkan nilai I-nya setengah. Maka 3 bagi setengah hasilnya adalah 6. Jadi hambatan dari dua baterai tadi yang mempunyai tegangan 3 volt adalah 6 ohm. Itu seperti itu teman-teman. Itu adalah beberapa contoh soal yang bisa saya jelaskan di teman-teman. Sekian dari video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.